namanya tidak langsung ngomong ya, kalau mau menjawab ya. Sudah, kita mulai. Sekarang kita masuk ke gizi seimbang bagi bayi. Ya. Coba Anda jelaskan macam-macam makanan bayi. Sebutkan dan jelaskan siapa? Siapa? Loh, kok nggak ada ini? Ayo, siapa? Saya Ibu, atas nama Nelivina Ramunadang. Nelivina Ramunadang. Ini kelas ini nggak punya nilai saya ini. Nelivina. Iya Ibu. Ada. Oh iya ada, ayo. Di situ ada makanan MPASI, terus ada makanan lunak. Ini contohnya, ini ada bubur nasi, bubur ayam, nasi tim dengan kentang putri. Terus ada makanan lunak. Di situ ada bubur susu, bubur sumsum, dan pisang saring atau dikerok, pepaya, tomat, dan saring. Sekian dari saya Ibu, terima kasih. Ayo, kurang ada 3 toh. Makanan lumat, makanan lunak, dan makanan padat. Kalau makanan lumat gimana? Makanan ya dihancurkan atau saring tanpa kurang merata bentuk dan lebih kasar. Dan makanan lumat halus ya. Lunak, makanan yang dimasak dengan banyak air dan tanpa berair. Padat, makanan keluarga atau makanan lunak tidak tanpa berair atau yang dengan makanan keluarga ya. Terus coba Anda jelaskan pemberian makanan bayi umur 6 sampai 7 bulan. Siapa? Loh. Ayo. Ulang pertanyaannya, Bu. Coba Anda jelaskan pemberian makanan bayi umur 6 sampai 7 bulan. Bagaimana? Pengelolaan makanan bayi bagaimana? Oh, berarti nggak dibuka nih. Gimana, Pak? Bayi umur 6 bulan ini alat cernanya sudah berfungsi. Nah, karena itu bayi sudah sudah diperkenalkan dengan MPASI ya, yang bentuknya lumat tadi ya, yang disaring ya sehari 2 kali sehari. Sekarang masuk ke konsep gizi ibu menyusui. Ya. Dek, halo? Iya, Bu. Coba Anda jelaskan tentang proses laktasi. Laktasi itu apa sih? Tak tanya. Atas nama Rambu Priska Tamuin akan menjawab, Bu. Di proses laktasi
Menyusui adalah proses pembentukan ASI yang melibatkan hormon prolaktin dan oksitosin. Oke, siapa Rambu? Rambu Friska tamu Ina, Bu. Rambu bisa. Ini. Apa-apa tadi? Proses laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI, Bu. Kira-kira hormon yang berpengaruh pada proses laktasi itu hormon apa saja? Ada Oksitosin. Saya Ibu. Saya Bu atas nama Cinta Putri Dondo. Putri Dondo, ya. Putri. Hormon prolaktin, hormon oksitosin, itu Putri Dondo tidak. Atas nama Rambu Friska, coba memperbaiki, Bu. Ya, Putri Dondo. Hormon yang mempengaruhi laktasi ada 4, Bu. Ada hormon progesteron, hormon estrogen, hormon FSH, LH, dan prolaktin. Dan juga 4 hormon oksitosin, Bu. Ya, progesteron ini berfungsi mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Ya. Nah, hormon progesteron ini akan menurun saat setelah melahirkan, tetapi dia akan disintesis lebih banyak lagi. Beda dengan estrogen. Ya. Estrogen berfungsi menstimulasi ya sistem saluran ASI untuk membesar. Dia akan menurun ketika setelah melahirkan dan akan tetap rendah selama menyusui. Ya, ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, luteum, zinc hormone, dan prolaktin. Ya, berperan dalam pembesaran alveoli dalam kehamilan. Dan seterusnya terakhir yaitu ada hormon oksitosin, ya, mengencangkan otot halus dalam rahim pada saat melahirkan dan setelah, seperti halnya juga dalam ya. Atau oksitosin ini berperan dalam apa? Dalam turunnya susu, let down family injection reflex, ya. Terus ada juga hormon human placenta lactogen atau HPL, ya. Nah, HPL ini ya sejak bulan kedua kehamilannya, terus plasenta mengeluarkan banyak HPL yang berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola ya sebelum melahirkan. Coba Anda jelaskan proses pembentukan laktogen itu ada 3, ada apa saja? Saya Bu atas nama Pliana Lele. Tadi yang menjawab tadi siapa? Atas nama Rambu Friska, Bu. Rambu Friska. Yang sudah menjawab jangan menjawab lagi ya. Ya, Bu. Terus siapa mau jawab? Atas nama Apliana Lele, Bu. Apliana Lele. Tadi Putri siapa tadi? Angelina Putri Dondo. Angelina Putri Dondo. Yuk, ada 3 apa saja? Proses pembentukan laktogenis 1. Laktogenisasi merupakan proses penambahan dan pembesaran lobulus alveolus terjadi pada fase terakhir kehamilan. Pada fase ini, payudara memproduksi kolesterol karena tingkat progesteron yang tinggi mencegah produksi ASI. Pengeluaran kolesterol pada saat hamil bukan merupakan indikasi sedikit atau banyak produksi ASI. Proses pembentukan laktogen 2. Pengeluaran plasenta saat melahirkan menyebabkan menurunnya kadar hormon progesteron, estrogen, dan HPL, tetapi kadar hormon prolaktin tetap tinggi. Hal ini menyebabkan produksi ASI.
Apabila payudara dirangsang, level prolaktin dalam darah meningkat memuncak dalam periode 45 menit dan kemudian kembali ke level sebelumnya. Rangsangan terjadi 3 jam kemudian. Proses pembentukan laktogen ketiga, keluarnya hormon prolaktin menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI, dan hormon ini juga keluar dalam ASI itu sendiri. Penelitian mengemukakan bahwa level prolaktin dalam susu lebih tinggi apabila produksi ASI lebih banyak, yaitu sekitar pukul 2 pagi hingga 6 pagi. Namun, level prolaktin rendah saat payudara terasa penuh. Penanda biokimia mengindikasikan bahwa proses laktogenis 2 dimulai sekitar 30-40 jam setelah melahirkan, tetapi biasanya para ibu baru merasakan payudara penuh sekitar 50-7-30 jam atau 2-3 hari setelah melahirkan. Itu artinya memang produksi ASI sebenarnya tidak langsung keluar setelah melahirkan. Kolostrum dikonsumsi bayi sebelum ASI sebenarnya. Selanjutnya, dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan, kolostrum pelan-pelan hilang dan tergantikan oleh ASI sebenarnya. Sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksi ASI selama Memang laktogenesis 2. Sekarang laktogenesis 3, Bu. Tadi kan laktogenesis 2 toh. Iya, Bu. Sekarang laktogenesis 3. Sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksi ASI selama kehamilan dan beberapa hari pertama setelah melahirkan. Ketika produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Pada tahap ini, apabila ASI banyak dikeluarkan, payudara akan memproduksi ASI banyak. Pengosongan payudara secara menyeluruh juga akan meningkatkan taraf produksi ASI. Dengan demikian, produksi ASI sangat dipengaruhi seberapa sering dan seberapa baik bayi mengisap, dan juga beberapa sering payudara dikosongkan. Proses produksi ASI yang rendah adalah akibat dari kurang sering menyusui dan menyerap payudara apabila bayi tidak bisa mengisap ASI secara efektif, misalnya akibat struktur mulut dan rahang yang kurang baik, teknik perlekatan yang salah, atau kelainan endokrin ibu. Jarang terjadi. Kelainan metabolisme atau pencernaan bayi hingga tidak dapat mencerna ASI. Kurangnya gizi ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Terus jenis ASI, ya. Jenis ASI itu ada 3. Sebutkan, ayo. Saya, Bu, atas nama Venilia Bola. Yang pertama adalah kolostrum, yang kedua ASI transisi atau peralihan, yang ketiga ASI matur, Bu. Jelaskan. Kolostrum adalah susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu dalam tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah kelahiran bayi. Kedua, ASI peralihan adalah ASI yang dikeluarkan setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang, yaitu sejak hari ke-4 sampai hari ke-10. Sedangkan ASI matur adalah suatu cairan yang berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan warna garam, Ca, cyanat, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Terima kasih, Bu.
Pa. Baik. Oh, wa ID ba yala riti pa pangidin ba fada. Oh, lu kuni mana ni ya? Oh, Pirar. turanga sujala da. Minta lagi. Bapak. Nega kuliah ngene ku kutolak ya nan kuliah po gu bapak nel ku telepon. Ngian. ASI formik ada air susu yang mengalir pertama kali atau saat 5 menit pertama. Bersifat lebih encer. 2. Foremilk mempunyai kandungan rendah lemak dan tinggi laktosa, gula, protein, mineral, dan air. Yang kedua, setelah 5 menit pertama, isapan bayi. Kan for mix, sekarang hit mix. Maaf Ibu. Yang kedua hit mix. Setelah 5 menit pertama, isapan bayi air susu berubah menjadi hit mix. Hit mix kaya akan lemak dan nutrisi. 3. Hit mix membuat bayi lebih cepat kenyang. Dengan demikian, bayi akan membutuhkan keduanya, baik foremik dan maupun hit mix. Terima kasih, Bu. Oke. Dek, apa namanya? Anda tahu invertil? Apa itu invertil? Loh, ada yang jawab. Infertil itu ketidaksuburan. Lawan katanya adalah fertilitas. Ya. Coba Anda nutrisi untuk kesuburan, kira-kira itu vitamin apa? Vitamin apa saja? Loh, kadang jawab. Oke, salah satunya vitamin E. Ya, ada vitamin E, nanti ada vitamin C, ada zinc, dan vitamin B, dan sebagainya. Ya. Salah satunya saya ambil vitamin B, vitamin E. Ya. Vitamin E bagi pria itu, ya, untuk apa? Supaya Saya Bu, Halo? atas nama Koloba Bu. Ya, Pak? Atas nama Devat Koloba Bu. Ya, Vitamin yuk. C. Vitamin C untuk pria, vitamin E. Bukan C, E. Maaf Bu, vitamin E untuk pria itu dapat menentukan kualitas sperma dan meningkatkan peluang pasangan untuk dewasa, pasangan untuk hamil Bu. Yang lain? Saya Bu, Hartini Radekaka. Siapa? Hartini Radekaka Ibu. Aduh. Ayo. Lebih baik vitamin E untuk pria itu yang pertama itu dapat memberikan kualitas aliran darah yang bagus ke seluruh tubuh. Aliran darah yang baik sangat mempengaruhi kesehatan alat kelamin pria. Vitamin E juga bermanfaat memperbaiki kualitas sperma yang dihasilkan akibat terpapar radikal. Terima kasih. Aduh. Ya, jadi wong di buku itu lo sudah ada apa namanya di slide kok ya jauh-jauh Anda. Jadi vitamin E ya bagi pria itu untuk mendukung sperma dan hormon seks serta mencegah kerusakan DNA sperma. Ya.
serta untuk apa? Serta meningkatkan kemampuan sperma membuahi sel baru. Selain itu juga mencegah kerusakan yang ekstensif pada DNA sperma. Oleh karena apa? Oleh karena radikal bebas yang dapat menyebabkan infertil, ketidaksuburan. Ya. Selain itu, vitamin E sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan DNA. Ya. Terus kalau bagi perempuan, halo, bagi perempuan, Atau menepli leba. ya Pak? Nopli Pak leba, Bu. Nopli, Bu. Nopli, Neolivin dalam nopsi. Lipat lembah. Bagi wanita, vitamin E menjaga sistem endokrin dan produksi hormon-hormon yang baik. Mencegah mencegah keguguran. Ya, kenapa? Karena perannya dalam menjaga kesehatan dinding rahim dan mohon maaf, Bu, jaringan, Bu. Oh, Bagi wanita menjaga sistem endokrin dan produksi hormon-hormon yang baik. Mencegah keguguran karena perannya dalam menjaga kesehatan dinding rahim dan plasenta. Terima kasih, Bu. Oke, dulu ya. Cynthia Putri. Siap. Abriana Purnama Mita. Hadir Ibu. Boleh. Hadir, Bu. Marianti Eke. Hadir, Bu. Sebentar ya, Pak ya. Namila. Hadir, Ibu. Marlasi Iren. Hadir, Selin Peta. Hadir, Bu. Menas Nova. Hadir, Bu. Ibu. Petrunalin. S. Jaringan. Ibu.